Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang, piye kabarmu? Semoga selalu sehat ya, apalagi di era pandemi kayak gini. Di video kali ini kita akan membahas tentang kronologi dan cara kami mengatasi, yaitu ketika akun Arjuna CN dan juga Juna TV. Arjuna CN itu bersubscribe sekitar 450-an ribu subscriber dan juga Juna TV 100 ribu subscriber ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Simak terus video berikut. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2021, ada notifikasi langsung ya di HP-nya Mas Arjuna itu, tahu-tahu akun email dari Arjuna CN dan juga Juna TV itu logout dengan sendirinya. Otomatis kita sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan ternyata benar akun kita dihack. Jadi itu entah phishing atau apa, saya juga kurang ngerti. Tapi yang jelas, 3 hari sebelum kejadian ini, kami pernah menerima email endorsan dan itu jelas dari luar negeri yang nominalnya itu sangat besar sekali, yang tidak wajar ya. Tetapi saya sebenarnya sudah paham bahwa hal-hal kayak gini nih, misalkan kita menerima endorse dari pihak lain yang jumlahnya sangat banyak, itu adalah nggak mungkin lah, nggak logis ya kan. Masa kita publish satu video atau berapa video dibayar berapa juta sekaligus gitu kan, kayaknya nggak masuk akal. Dan kami menerima itu, terus mengirim link dan sebagainya. Karena saya sudah paham, saya tidak mengklik apapun dan saya laporkan ke spam. Namun entah kenapa akun kami tetap masih bisa jebol, saya juga kurang ngerti sampai sekarang. Dan mungkin kesalahan saya waktu itu adalah saya pernah menaruh sebentar bukan ID, email, akun email utama dari Arjuna CN itu di channel ya. Jadi secara tidak langsung channel kami itu akun emailnya udah ketahuan. Mungkin bisa jadi salah satu sebab kenapa ada email datang yang isinya mungkin phishing dan lain-lain. Saya juga nggak tahu. Tetapi selama beberapa hari saya nggak lama itu mempublish akun email dari Arjuna CN tersebut ya di deskripsi. Jadinya ya entahlah, sampai saat ini saya juga kurang ngerti, mungkin phishing. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika akun kita itu dihack? Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah, pertama, jangan panik ya, tenang dan berdoa. Karena senjatanya orang mukmin bukankah berdoa? Jadi berdoa dan tenang. Terus yang kedua, saya ada tips buat menyiapkan bahannya ya. Bahan-bahan yang kalian butuhkan agar kita bisa melaporkan sesegera mungkin ke Google, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk melaporkan, maksud saya, maaf. Jadi bahan yang digunakan untuk melaporkan itu diantaranya adalah akun email kita yang dihack, itu jelas. Terus yang kedua adalah URL channel kita ya, YouTube kita. Terus yang ketiga kalau ada adalah nomor pemulihan dan akun email pemulihan. Dan yang terakhir kalau ada juga adalah ID AdSense, yaitu ID publisher AdSense yang sekitar 16 angka itu loh, ID pub strip, terus berderet angka itu panjang banget itu loh, kayak kereta ya. Itu yang wajib kita siapkan kalau sudah termonetisasi. Terus cara yang kedua adalah setelah kita berdoa ya kan, kita udah mencoba tenang, kita sesegera mungkin melapor. Ada dua cara untuk melaporkan akun kita dihack itu ke Google langsung. Nah, cara yang pertama adalah itu yang saya gunakan untuk Juna TV ya. Saya melakukan hal itu untuk Juna TV, bukan Arjuna CN. Saya melakukan itu untuk untuk Juna TV, yaitu dengan cara memakai akun kita yang sudah ter-adsense atau udah termonet. Kalau akun kita udah termonet, otomatis kita membuka YouTube Creator Studio. Terus di sini nih, di situ langsung ada chat yang bisa menghubungkan kita ke Google. Jadi kita langsung bisa ibarat kasarnya apa ya, chattingan sama Google langsung lah ya kan. Itu enak banget dan kita akan sesegera mungkin dapat form yang diisi untuk melaporkan bahwa akun kita itu dihack. Lalu yang kedua, kalau misalkan kita nggak punya teman atau kita nggak punya akun yang sudah termonetize, ada langkah dan itu saya gunakan untuk Arjuna CN.
Untuk mengembalikan Arjuna CN kemarin, saya menggunakan cara itu ya, yaitu adalah dengan menghubungi tim YouTube itu dari Twitter. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat akun Twitter bagi yang belum punya ya. Kita buat akun Twitter, lalu setelah itu adalah kita mencari tim YouTube dan kita wajib follow dulu. Kalau nggak di follow nanti dibalesin loh, suruh follow dulu. Ya, kita harus follow dulu tim YouTube itu. Lalu kemudian kita men-tweet, apa ya, mengetweet bahwa akun kita dihack di situ. Dan penting juga untuk diingat, jangan pernah mengirim tweet di situ dengan menyertakan ID channel dan juga alamat email kita, karena itu sangat-sangat berbahaya kawan. Jadi kita cukup bilang kalau akun kita kena dihack ya, kurang lebih seperti ini cepat kawan. Jadi kalau ada teman-teman yang dihack, mungkin bisa langsung menghubungi via Twitter tersebut karena responnya sangat-sangat baik. Ketika tweet kita udah dibalas, otomatis kita DM ya. Kita dapat DM dari tim YouTube, karena untuk mend-DM kita nggak bisa langsung mend-DM tim YouTube tersebut. Kita harus tweet tersebut dengan menyertakan tim YouTube, lalu nanti akan dibalas via DM dan kita melanjutkan beberapa pertanyaan dari tim YouTube itu di dalam DM tersebut kawan. Nah, ketika kita lanjut di DM Twitter tersebut, Twitter biasanya akan menanyakan akun email dan juga URL channel di situ. Dan setelah itu kita akan dikasih form khusus. Jadi dalam link khusus tersebut kita disuruh mengisi bahwa akun kita telah dihack ya. Jadi kurang lebih kita harus mempersiapkan seperti email kita, email baru yang dapat dihubungi. Jadi email yang dibaca dan email baru yang bisa dihubungi. Terus ada ID channel, ID publisher, dan pada kolom terakhir kita suruh mengisi ya. Kita harus curhat singkat, padat, dan jelas. Penting untuk diingat bahwa kronologi kita harus sertakan di situ adalah untuk membuat Google itu percaya bahwa itu memang benar-benar akun saya dan itu benar-benar telah dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu, kawan. Jadi setelah kita selesai mengisi formulir tersebut, nanti kita akan dilanjutkan via email baru ya, bukan email yang dihack ya. Kita akan mendapatkan email baru di email yang telah kita kasihkan di dalam form tersebut ya. Jadi kita langsung akan diarahkan, akan langsung dibalas ya. Jadi dari Google itu akan membalas kita langsung di email tersebut ya. Setelah itu kita akan menerima email balasannya. Itu kurang lebih saya hampir 2 jaman itu langsung dibalas juga sama tim YouTube ya. Jadi ke YT Partner Support itu kita langsung mendapat balasan, kurang lebih seperti ini. Terima kasih telah menghubungi kami. Kami mengetahui kerisauan Anda dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita balas dan kita menunggu lagi. Di situ kita suruh menunggu. Terus tak lama kemudian ada balasan lagi. Ada balasan dari YouTube untuk merecovery email kita. Nah, di sini kan yang kita bingungkan adalah biasanya adalah ketika kita merecovery akun, tapi email pemulihan dan nomor telepon pemulihan kan udah diganti oleh sang hacker ya. Begitu pula yang terjadi pada akun Arjuna CN ini. Akun pemulihan, terus nomor telepon pemulihan, itu semua sudah diganti sama sang hacker. Jadi kita tidak bisa melakukan recovery. Terus kita bilang saja kita balas. Kita bilang ke YT Partner tadi masih dalam email ya. Jadi kita balas bahwa kita tidak dapat merecovery akun karena email pemulihan dan nomor telepon kita telah diganti gitu. Terus ya biasalah YT Support itu membalas lagi bahwa kami telah menerima dan akan mengekskalasikan permasalahan tersebut ke tim Google. Lalu setelah itu kami mendapatkan email yang agak sedikit lega ya, dan itu emailnya kurang lebih berisi begini. Saya telah mendapatkan balasan dari tim terkait kami dan kami telah menonaktifkan akun Google kami. Nah, jadi kita leganya di sini karena takutnya akun kami dipakai buat tindak pidana kan, kita juga ngeri ya kan. Terus langkah selanjutnya adalah memulihkan akun Google Anda. Silahkan ikuti langkah berikut ini.
kunjungi situs, terus masukkan username dan verifikasi identitas Anda. Nah, dalam hal ini ketika kita melaporkan hal ini, otomatis kita masih belum bisa, kawan-kawan. Kita masih belum bisa merecovery akun kita, dan biasanya kita akan mendapatkan special link dari Google langsung. Dan special link tersebut setelah kita isi lagi-lagi kita belum bisa, kawan, dan itu belum bisa mengidentifikasi bahwa akun Arjuna CN ini adalah benar-benar milik saya gitu, kasarnya gitu. Jadi kami masih belum bisa, dan kita membalas lagi di email YT Support tadi. Jadi kita membalas email di YT Support yang tadi bahwa kami sudah mencoba membalas email tersebut. Kami sudah mencoba untuk membuka situs link spesial link dari Google tersebut, dan ternyata kami masih belum bisa dan belum berhasil mengidentifikasi bahwa itu adalah benar-benar saya, kasarnya gitu. Lalu kita kirimkan saja. Ketika kita mengirim spesial link itu, kita sertakan juga foto. Kalau nggak foto ya kita video saja, rekam. Ketika kita merecovery via spesial link tersebut dan ternyata kita masih gagal, jadi kita buat laporan lagi lah, kasarnya begitu. Setelah kita gagal merecovery email tersebut dari spesial link, terus ada balasan lagi dari YT partner ya. Di antaranya begini: terima kasih telah memberikan informasi yang saya butuhkan. Saya telah mengekskalasikan permasalahan ini. Dan ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Di antaranya adalah apa IP pemulihan kita, terus apa lokasi dan perangkat masuk di mana tempat kita memulihkan di sini. Terus yang ketiga adalah apa saja perubahan yang dilakukan pada akun AdSense dan channel pasca pemulihan. Lalu di sini kenapa Google menanyakan IP? Karena IP itu sangat berpengaruh, kawan. Ketika kita berada di sini ya, kasarnya IP di sini saya di Jawa Tengah ya, itu akan tersimpan rapi di Google. Jadi ketika ada pemberitahuan yang tahu-tahu tidak logis, misalkan saya login dari Jawa Tengah ya kan, terus tahu-tahu besoknya saya ada di di Brazil misalnya, itu kan nggak masuk akal banget gitu loh. Jadi kenapa Google menanyakan IP kita tersebut, dan kalau kita nggak bisa wah IP kita berapa gitu ya, itu ada apa aja, ada link juga kok yang bisa kita klik dan untuk mendapatkan IP yang kita gunakan. Terus yang kedua adalah lokasi dan perangkat, kita jawab aja. Setelah itu ya lanjut next. Dan lagi-lagi setelah lanjut kami masih disuruh untuk merecovery, kawan-kawan. Jadi ini yang agak bikin sebel ya. Ya mau gimana lagi lah, kasarnya. Kita kan udah menyertakan bukti, kita udah menulis apapun yang bisa kita tulis, kita sudah mengisi semua yang kita butuhkan lah, termasuk data, bahkan data diri verifikasi buat identitas. Kebetulan juga Arjuna CN itu namanya juga nama channel, nama akun email dan juga nama pribadinya Mas Arjuna itu sama ya. Jadi itu sedikit membantu kita. Dan pada tanggal 23 Agustus tahun 2021 kami mendapatkan email yang sedikit melegakan ya. Itu sangat-sangat melegakan bagi kami, karena setelah menunggu waktu lama itu Google meminta untuk diberikan email baru yang masih segar, dan kawan-kawan harus membuat email baru tersebut dengan verifikasi 2 langkah dan sebagainya lah buat keamanan yang diminta oleh YT partner tersebut, dan itu akan digunakan untuk kawan. Jadi guna email itu adalah untuk memindahkan akun channel kita ketika akun email kita itu memang benar-benar sudah tidak bisa dipakai. Ya, ternyata akun email dari Arjuna CN itu tidak berhasil kami dapatkan kembali, namun kami diminta untuk membuat baru. Nanti fungsinya email baru itu adalah buat menampung channel kita kembali gitu, kawan-kawan. Dan akhirnya 1 hari berselang, pada tanggal 24 Agustus kami menerima email bahwa akun email baru yang telah kami berikan itu adalah sarana untuk memindahkan channel tersebut. Dan dari situ mulai dari channel kita mulai kembali, terus komentar dan sebagainya, bahkan iklan itu sudah mulai kembali, kawan. Jadi ya berapa hari, sekitar 1 minggu ya, sekitar 1 minggu itu channel itu sudah berhasil kembali ya. Sebenarnya mungkin bisa lebih cepat kalau itu tidak ada hari libur, kawan. Jadi sekitar 7 hari kami mendapatkan notifikasi bahwa akun Arjuna CN telah berhasil
dikembalikan. Dan itu emang benar-benar selama kita mengirim email dan sebagainya itu tidak sia-sia lah, dalam arti apa yang kita berikan. Jadi tips buat teman-teman ya, tolong jangan panik, tenangkan pikiran dulu, fresh ya kan. Jangan lupa berdoa juga, sekali lagi senjatanya orang mukmin ya kan. Jadi itu adalah cara kami mengembalikan akun Arjuna CN yang dihack. Untuk kasus Juna TV itu sebenarnya sama saja, cuman ternyata ada yang keliru langkah kita. Ternyata begini kawan, ketika kami membalas email di Juna TV ya, kita membalas email tersebut. Ternyata jawaban dari YT Partner Support itu membalasnya itu suruh merecovery. Jadi setiap kali kita balas bahwa kita udah belum berhasil merecovery, nanti dibalas lagi suruh recovery. Kami tidak berhasil lagi, recovery lagi, tidak berhasil lagi, recovery lagi, begitu terus sampai tua kan. Jadi di situ saya berpikir mungkin ada yang salah, atau mungkin ada Google itu sebenarnya masih memberikan opsi buat kita agar pemulihan kita itu sebenarnya masih bisa gitu loh. Kasarnya kamu masih punya satu cara yang bisa kamu gunain agar channel kamu itu atau akun email kamu itu kembali. Dan ternyata benar kawan, kami melupakan satu hal, yaitu ketika pendaftaran akun pada akun email pada Juna TV tersebut, kita masih mempunyai nomor lama, tapi nomor tersebut sudah tidak ada. Dan untungnya kami masih mengingat nomor tersebut. Jadi sesegera mungkin kami mencoba untuk mengaktifkan nomor kembali tersebut, dan ternyata itu berhasil kawan. Untuk kasus Juna TV itu kita berhasil karena kita masih mempunyai dan mendaftarkan nomor yang sudah bertahun-tahun yang lalu, dan ternyata itu malah berhasil. Dan ketika berhasil, akun Juna TV tersebut langsung dibalikan ya kan. Begitu akun email kita sudah recovery, itu semuanya itu kembali kawan. Mulai dari channelnya, video, komentar, dan sebagainya itu kembali dengan sendirinya. Artinya Google telah berhasil mengidentifikasi kemarin akun Juna TV itu emang benar-benar dihack kok. Oh, dan ini sudah berhasil login dan telah melaporkan form khusus tadi kita itu. Jadinya mereka langsung mengembalikan semua milik kita, dan alhamdulillahnya di situ kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang mengalami hal yang sama, yang akunnya dihack, tips penting dari saya ya cuman itulah, pokoknya tetap tenang, tetap jaga kesehatan juga, jangan panik. Karena kalau kita melakukan stepnya langsung, siapapun kita, bahkan bukan jurusan IT atau apapun bidang kita, itu kita bisa kok. Kita bisa mengembalikan akun kita itu sendiri. Mungkin sampai di sini dulu kawan-kawan. Bagi yang mau tanya-tanya di kolom komentar, silahkan. Barangkali bisa saya jawab ya saya jawab. Kalau misalkan nggak bisa ya maaf, saya akan bilang nggak bisa kan gitu. So, terima kasih udah menonton video dari kami. Like jika suka, dislike kalau nggak suka, subscribe kalau berkenan. Kami dari Santri Bikin Project. Nantikan project-project kami selanjutnya. Assalamualaikum dan matur sembah nuwun.